Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah menyimpan jejak misteri yang jarang tersingkap. Malam ini, kita akan menyelami cerita tentang undangan kerja dari teman lama yang sudah lama tiada. Siapkan diri, karena langkah pertama selalu membawa kita pada sesuatu yang tak terduga. Hujan turun sejak petang, menimbulkan aroma tanah basah yang memenuhi pekarangan rumah Ahmad. Ia baru selesai mandi ketika ponselnya bergetar di atas meja kayu dekat jendela. Layar menampilkan nama yang tak ia lihat bertahun-tahun. Rangga, teman masa sekolah yang pernah sangat dekat, namun menghilang tanpa kabar setelah lulus. Ahmad mengernyit. Kenapa dia tiba-tiba menghubungi? Batinnya dipenuhi tanda tanya. Pesan itu perlahan, seakan khawatir menemukan sesuatu yang aneh. Matt, besok aku mulai proyek baru. Kamu bisa bantu malam ini? Ada pekerjaan mendesak, bayarannya besar. Jangan bilang siapa-siapa. Datang ke gedung kantor lamaku, lantai 3, ruang paling ujung. Nada pesannya singkat, namun terasa tidak biasa. Ahmad mencoba mengingat kapan terakhir ia mendengar kabar Rangga. Seingatnya, sekitar 3 tahun lalu mereka masih sempat bertegur sapa di media sosial. Tetapi setelah itu Rangga menghilang begitu saja. Penasaran bercampur sedikit gelisah, Ahmad membalas. Kerja apa? Kok mendadak? Tak sampai 1 menit, jawaban muncul. Nanti aku jelasin. Tolong datang saja. Penting. Ahmad menarik napas panjang. Hujan semakin deras. Angin menampar dedaunan dengan keras, membuat suasana malam itu terasa lebih suram dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang dan memandangi ponsel yang tetap menyala, seakan menunggu keputusan. Meski hati diliputi keraguan, ada rasa tanggung jawab yang muncul. Rangga adalah teman yang pernah membantunya saat masa sekolah penuh kesulitan. Ahmad merasa tidak enak menolak begitu saja. Terlebih ada tawaran upah yang lumayan. Ia akhirnya mengetik jawaban singkat. Baik, aku kesana jam 9. Setelah mengirim pesan, Ahmad merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. Rintik. Air di luar membuat kaca jendela bergetar pelan. Mungkin hawa dingin malam membuatnya terlalu sensitif, pikirnya. Ia berusaha menepis perasaan aneh yang muncul tiba-tiba. Menjelang pukul 8, Ahmad mengenakan jaket hitam dan memeriksa kembali tas kecil berisi dompet serta charger ponsel. Jalanan licin, lampu jalan memantulkan cahaya kusam, dan langit mesik. Angin lembab membuat suasana seperti sedang menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Saat menyalakan motor, ia kembali memandangi pesan dari Rangga. Tidak ada tambahan keterangan. Tidak ada instruksi lain, hanya ajakan singkat yang menghadirkan rasa heran. Sejak kapan dia punya kantor di daerah itu? Gumam Ahmad. Ia mencoba mengingat. Dahulu, Rangga sempat bekerja di sebuah perusahaan desain. Namun kabarnya perusahaan itu bangkrut dan gedungnya tidak lagi dipakai. Entah kenapa pesan tadi menyuruhnya ke tempat itu. Semakin dipikirkan, semakin banyak kejanggalan yang bermunculan. Namun Ahmad tetap melaju menuju lokasi. Hujan mulai menurun, menyisakan gerimis tipis yang menempel di kaca helm. Jalan yang biasanya ramai kini terasa sepi. Beberapa warung sudah menutup pintu, hanya menyisakan cahaya lampu redup yang berayun tertiup angin. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, Ahmad tiba di area gedung yang dimaksud. Bangunan itu berdiri gelap, kusam, dan tampak tidak terawat. Cat dinding mengelupas, jendela lantai 2 pecah sebagian, dan halaman depan ditutupi rumput liar. Hanya satu lampu kuning di pintu masuk yang masih menyala. Memberikan cahaya temaram, Ahmad turun dari motor sambil mengamati sekitar. Tidak ada kendaraan lain yang terparkir, tidak ada tanda kegiatan. Semuanya sunyi, seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Rangga beneran di sini, bisiknya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan baru masuk, aku sudah di lantai 3, langsung naik saja, pintu utama tidak terkunci. Ahmad menelan ludah. Pintu besar dari besi memang terlihat terbuka sedikit, bergoyang kecil karena angin. Dengan langkah perlahan, ia mendorong pintu itu. Engselnya mengeluarkan suara berdecit, menggema ke seluruh lorong gelap di dalam. Aroma lembab dan debu menyergap hidung. Tangga menuju lantai atas berada di sisi kanan lorong. Lampu-lampu sebagian mati, sebagian lagi berkedip tidak stabil. Ahmad menyalakan senter ponsel, lalu menaiki tangga satu persatu. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berderit, membuat jantungnya berdetak lebih cepat di tengah anak tangga. Ia mendengar sesuatu dari lantai atas seperti suara langkah ringan yang terhambat. Ahmad berhenti, mencoba memastikan. Namun suara itu hilang begitu saja, menyisakan keheningan pekat. Akhirnya ia sampai di lantai. Koridor panjang itu hanya diterangi satu lampu yang menggantung rendah. Cahaya kuningnya redup, membuat bayangan di dinding tampak menari perlahan. Ahmad melihat pintu paling ujung sedikit terbuka. Dari selanya,
Ada cahaya putih samar seakan berasal dari layar komputer. Ia mendekat dengan hati was-was. Sesekali ia menoleh ke belakang karena perasaan diikuti tidak mau hilang. Setiap langkah menghasilkan gema yang panjang dan tidak wajar, seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan bersamanya. Ketika hampir mencapai pintu, ponselnya kembali bergetar. Pesan singkat, "Masuk saja, aku nunggu." Ahmad menelan rasa takutnya. Perlahan ia mendorong pintu tersebut. Ruangan itu diterangi monitor besar yang menyala, menampilkan lembar kerja kosong. Meja berantakan dengan tumpukan kertas, namun tidak ada satupun tanda keberadaan Rangga. "Aku di sini, Matt." Sebuah suara berat terdengar dari sisi gelap ruangan. Ahmad tersentak. Suara itu memang suara Rangga, tetapi terdengar jauh lebih kaku, seperti keluar dari tenggorokan yang jarang dipakai. Berbicara, ia memalingkan pandangan ke arah suara. Sosok itu berdiri di pojok ruangan, separuh tubuhnya tertutup bayangan. Ahmad mencoba tersenyum meski tubuhnya menegang. "Rangga, kamu kenapa berdiri di sana? Gelap sekali." Sosok itu melangkah sedikit, namun tetap tidak sepenuhnya terlihat. "Aku cuma butuh bantuanmu malam ini," katanya pelan. Setelah itu, semuanya selesai. Ahmad tidak menyadari bahwa sejak ia tiba, pintu di belakangnya telah menutup sendiri tanpa ada angin, tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Dan sejak saat itu, sesuatu yang tak terlihat mulai memperhatikannya. Dari balik kegelapan ruangan tersebut, ruangan yang Ahmad masuki terasa jauh lebih dingin daripada lorong luar. Cahaya dari layar komputer menjadi satu-satunya sumber penerangan yang cukup jelas untuk melihat sebagian interior tempat itu. Dinding kusam, cat terkelupas, dan meja-meja yang berjejer tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Hawa lembab membuat napas terasa berat, seolah gedung tersebut menarik udara dari paru-paru siapa saja yang berada di dalamnya. Ahmad berdiri kaku. Ia berusaha memastikan keberadaan Rangga di sudut gelap ruangan. Meskipun suara barusan jelas berasal dari temonnya, sorotan lampu monitor tidak cukup menjangkau seluruh sudut ruang. Akhirnya ia melangkah perlahan, mencoba mendekat. "Rangga, kenapa tidak menyalakan lampu?" tanya Ahmad, sambil menekan saklar di dinding terdekat. Saklar itu berbunyi klik, tetapi tidak satu pun lampu ruangan menyala. Ahmad mencoba lagi, namun tetap tidak ada perubahan. Hanya suara klik kosong yang terdengar. Suasana makin janggal. Rangga menjawab dengan nada pelan, namun jelas, lampunya rusak. Dari dulu memang begitu, tidak ada teknisi yang mau memperbaikinya. Jawaban itu menimbulkan keheranan baru. Sejak kapan sebuah kantor dibiarkan dalam kondisi gelap berkepanjangan? Ahmad menoleh ke rangkaian meja yang tertutup debu. Tidak ada tanda-tanda aktivitas normal. Tidak ada cangkir kopi, tidak ada berkas kerja, tidak ada papan proyek. Semua tampak beku, seperti tempat itu berhenti hidup pada suatu malam dan tidak pernah bangun lagi. Ahmad memutuskan mendekati monitor yang berkedip. Pelan. Dalam cahayanya, ia melihat dua kursi berdebu dan beberapa kotak arsip yang jatuh di pojok ruangan. Seakan tak pernah ada orang bekerja di sini selama waktu yang amat panjang. "Ini kantor apa sebenarnya?" tanya Ahmad. Rangga bergeser sedikit. Suara gesekan sepatu terdengar menekan lantai yang lembab. "Tempat lama," jawabnya singkat. Sebelum semuanya berubah, Ahmad menangkap nada aneh dari ucapan itu, tetapi ia berusaha tidak mempermasalahkan dulu. "Lalu pekerjaan yang kamu bilang tadi, apa yang harus aku lakukan?" Rangga menunjuk ke kursi dekat monitor. "Duduk saja dulu, aku jelaskan nanti." Ahmad menarik kursi itu. Begitu disentuh, serpihan debu beterbangan, membuatnya batuk ringan. "Bangunan ini seperti tidak pernah dipakai," gumamnya. Rangga tetap berdiri di bayangan, wajahnya masih tidak terlihat dengan jelas. "Itu cuma perasaanmu," ucap Rangga. "Sebenarnya dulu ramai, tapi belakangan kosong karena kebijakan baru." Ahmad tidak yakin, namun ia mencoba tenang dan duduk di kursi. Monitor di depannya menampilkan halaman dokumen kosong. Tanpa judul, tanpa instruksi, ia menggeser mouse. Tetapi kursor bergerak tersendat, seperti komputer itu hidup kembali dari tidur. "Panjang. Ini komputer lama ya?" tanya Ahmad. "Semua yang ada di sini lama," jawab Rangga pendek. Ahmad kembali menatap sekeliling. Lorong di luar terlihat gelap melalui celah pintu. Bahkan angin pun tidak masuk dan tidak ada suara dari luar. Kedamaian itu tidak terasa seperti ketenangan, melainkan seperti keheningan yang sengaja diciptakan. Perlahan, Ahmad mulai merasa seakan gedung itu mengamati setiap geraknya. Ada rasa aneh seperti berada di tubuh makhluk besar yang sedang terjaga dalam gelap, tetapi memilih diam, menanti sesuatu. "Rangga," kata Ahmad sambil menoleh, "kita dulu sering lewat gedung ini waktu sekolah. Setahuku, perusahaan desainnya sudah tutup lama. Kok kamu bilang masih aktif?"
Rangga tidak menjawab segera. Hening beberapa detik membuat suasana semakin menegangkan. Lalu ia berkata, "Tidak semua hal terlihat dari luar, Matt." Suaranya seperti keluar dari ruang kosong, datar dan nyaris hambar. Ahmad menelan kecemasan yang tiba-tiba muncul. Ia mencoba mengganti topik. "Kamu kerja sendirian di sini?" "Sekarang iya," jawab Rangga. "Dulu banyak orang, tapi setelah kejadian itu, mereka pergi." "Kejadian apa?" Rangga terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Ahmad merasakan hawa ruangan turun, seolah udara menyusut perlahan. Dinding tampak semakin gelap. Ia memutar kepalanya memperhatikan setiap sudut ruangan. Tiba-tiba sesuatu mengalihkan perhatiannya. Sebuah meja di ujung ruangan bergerak sedikit, sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat berkas di atasnya jatuh ke lantai. Ahmad berdiri cepat, jantung berdegup kencang. "Kamu lihat itu?" serunya. "Apa?" tanya Rangga tanpa nada terkejut. "Meja itu bergerak sendiri." Rangga menjawab dengan kalimat yang justru membuat bulu kuduk Ahmad berdiri. Bangunan ini tua, kadang lantainya tidak stabil. Namun Ahmad tahu apa yang dilihatnya tidak ada kaitan dengan lantai miring. Gerakannya terlalu halus, terlalu terarah, seakan ada sesuatu di balik meja itu, atau seseorang. Ahmad memutuskan mendekat untuk memastikan. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena suasana yang semakin tidak masuk akal. Sampai di dekat meja, ia berjongkok dan mengambil berkas yang jatuh. Kertas itu lembab, ujungnya kecoklatan, seolah terkena air bertahun-tahun lalu. Ahmad membuka lipatannya. Ada foto puluhan karyawan berdiri di depan gedung ini. Satu wajah, Rangga berdiri di barisan tengah, tersenyum cerah. Namun sesuatu membuat Ahmad terpaku. Di bawah foto itu tertulis daftar nama. Nama-nama dengan tanggal tertentu. Mungkin tanggal ulang tahun. Tidak. Ahmad menyipitkan mata. Itu tanggal kematian. Termasuk nama Rangga dengan tanggal meninggal yang tertera. 5 tahun lalu. Tangan Ahmad bergetar. Rangga. Suaranya tercekat. "Ini apa?" Rangga yang tadi berdiri di sudut gelap, kini perlahan melangkah ke cahaya monitor. Ahmad akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat seperti kertas, kelopak mata cekung, bibir nyaris tidak berwarna. Namun bagian paling mengejutkan adalah lehernya ada garis memar memanjang seperti bekas jeratan yang sudah lama kering. Ahmad terdiam. Rangga tersenyum samar, senyuman yang tidak lagi manusiawi. "Gedung ini memang tidak pernah hidup lagi," katanya dengan nada pelan. "Karena orang-orangnya sudah lama pergi." Ia menoleh ke Ahmad. "Tapi aku tetap tinggal." Ahmad mundur satu langkah, tubuhnya gemetar hebat. Rangga melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Dan malam ini, kamu datang tepat waktu." Ruangan yang tadinya hanya dingin, kini seperti ditelan kegelapan yang bergerak. Lorong di pintu mengeluarkan suara samar seperti lebih banyak langkah yang mendekat perlahan. Ahmad baru menyadari satu hal. Ia tidak sendirian, dan gedung ini tidak pernah benar-benar kosong. Ahmad mematung beberapa detik setelah melihat wujud Rangga, yang tampak berbeda pucat, kaku, dan tidak sepenuhnya seperti manusia yang dikenalnya dulu. Tubuhnya terasa dingin, tetapi ia berusaha menahan rasa takut yang terus menekan dadanya. Sambil menelan kecemasan, ia melangkah mundur sedikit. Mencoba menjaga jarak, Rangga memperhatikan gerakannya dengan tatapan yang aneh, seakan sudah tahu apa yang dipikirkan Ahmad. "Kamu tidak perlu takut," ucapnya perlahan. "Aku tidak meminta hal buruk. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaan yang tertunda." Ahmad mengumpulkan keberanian. "PP kerjaan apa? Kenapa harus aku?" Rangga bergerak mendekati meja komputer. Meski langkahnya lembut, setiap pijakan mengeluarkan suara seret yang tidak wajar, membuat Ahmad merinding. Ia menunjuk ke layar monitor. "Kamu cukup mengetik data." Ahmad mendekat dengan ragu. Dokumen kosong masih terbuka. Tidak ada judul, tidak ada instruksi. "Data apa?" tanyanya. Rangga mengambil selembar kertas lusuh dari tumpukan di atas meja lain. Ia meletakkan kertas itu di samping keyboard. "Ini daftar nama yang harus dicatat ulang. Semuanya harus dimasukkan dengan tanggal masing-masing." Ahmad mengambil kertas itu dan melihatnya. Tulisan tangan yang pudar tertera di atas permukaan kusam. Ada puluhan nama, sebagian dijuluki dengan catatan kecil. Banyak di antaranya tidak ia kenal. Namun yang membuatnya semakin takut adalah kolom di samping nama-nama tersebut. Kolom itu tidak berisi nomor identitas, bukan alamat, melainkan tanggal kematian. "Tunggu." Ahmad mengerutkan dahi. "Ini daftar orang meninggal?" Rangga mengangguk. "Betul. Mereka harus dimasukkan dalam catatan. Ada sistem yang tidak boleh dibiarkan kosong." Ahmad menatapnya dengan tatapan tak percaya.
Untuk apa? Kenapa kamu harus mencatat tanggal meninggal orang yang bahkan tidak kamu kenal? Rangga berdiri lebih dekat hingga wajahnya tampak jelas di bawah cahaya monitor. Walaupun ia tersenyum kecil, matanya terlihat kosong. Karena itu tugas kantor ini. Tempat ini mengurus data terakhir setiap orang. Semua yang pergi harus tercatat. Ahmad merasakan punggungnya dingin seketika. Tempat ini, kantor apa sebenarnya? Rangga hanya menjawab, kamu tidak akan mengerti sekarang. Yang penting, kamu harus menyelesaikan bagian ini malam ini. Suara angin tiba-tiba terdengar dari lorong, padahal tadi tidak terasa ada aliran udara. Lalu terdengar suara samar seperti bisikan bergema dari arah tangga. Ahmad menoleh cepat, tetapi kegelapan menelan semuanya. Tidak ada apapun yang terlihat, namun jelas tidak terasa normal. Ahmad kembali menatap kertas di tangannya. Kalau aku menolak, Rangga memicingkan mata. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Ada kesedihan bercampur tekanan yang sulit. Dijelaskan, aku tidak punya banyak waktu, Matt. Ujarnya lirih. Dan kamu satu-satunya orang yang mau datang ke tempat ini. Tolong bantu aku. Nada suaranya mengandung rasa putus asa. Ahmad menelan ludah. Bingung apakah harus percaya atau pergi. Namun kaki dan tubuhnya terasa berat. Seakan gedung itu menahannya agar tetap berada di tempat. Ia akhirnya duduk di depan komputer. Baik, tapi jelaskan sedikit. Kenapa kamu butuh namaku? Kenapa aku? Rangga berdiri beberapa langkah di belakangnya. Karena kamu orang terakhir yang masih mengingat aku sebagai manusia. Ahmad menghentikan gerak jarinya di atas keyboard. Kamu sudah meninggal. Ya, Ahmad bertanya dengan suara pelan. Hampir berbisik, Rangga tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap lantai, lalu menghela napas pendek. Napas yang tidak terdengar seperti hembusan manusia. Aku tidak seharusnya ada di sini, Matt. Tapi aku tidak bisa pergi sebelum semuanya selesai. Kesunyian menyelimuti ruangan. Ahmad mempelajari wajah temannya itu. Meski tampak asing, masih ada sedikit sisa dari Rangga yang dikenalnya dulu ramah, pekerja keras dan selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Rasa iba perlahan mengalahkan ketakutan Ahmad. Ia mengetik nama pertama di daftar. Jari-jarinya sedikit gemetar, namun dokumen mulai terisi. Ketika ia memasukkan tanggal kematian, monitor berkedip tipis. Nyaris seperti menyerap data yang diketik. Ahmad merinding. Komputer ini kenapa? Gumamnya. Memang begitu, kata Rangga. Itu tandanya data diterima. Rangga lalu menambahkan, kalau semua nama masuk, pintu keluar akan bisa terbuka. Ahmad menoleh cepat. Maksudmu, apa pintu? Bisa terbuka? Memangnya terkunci? Rangga tersenyum kecil tapi menakutkan. Kamu sudah mencobanya tadi. Ahmad mengingat detik-detik saat ia masuk ke ruangan itu. Pintu memang tertutup perlahan di belakangnya. Ia belum sempat memeriksanya lagi. Rasa tidak nyaman langsung merayap ke tengkuknya. Rangga berkata pelan, hampir seperti berbisik, gedung ini tidak suka orang pergi tanpa menyelesaikan urusan. Ahmad kembali menatap monitor dengan perasaan semakin tidak tenang. Ia melanjutkan mengetik nama di baris berikutnya. Setiap kali ia memasukkan tanggal kematian, monitor berkedip lagi dengan pola yang sama. Lalu sesuatu terjadi dari arah koridor. Terdengar langkah pelan sangat teratur. Seperti seseorang sedang berjalan sambil menyeret sesuatu yang berat. Ahmad langsung berhenti mengetik. Rangga, itu apa? Bisiknya. Rangga tidak menoleh. Mereka yang menunggu. Menunggu apa? Rangga menjawab dengan suara datar. Menunggu namanya dicatat. Ahmad merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia tidak berani menoleh ke pintu. Suara langkah itu semakin dekat. Lambat namun konstan. Seolah ada lebih dari satu makhluk di luar sana. Bayangan panjang terlihat menembus celah pintu. Rangga menatap monitor. Lanjutkan, Matt. Jangan berhenti. Ahmad melanjutkan mengetik dengan tangan gemetar. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Bayangannya membesar. Berubah bentuk, kadang tampak seperti manusia. Kadang seperti sosok membungkuk. Ahmad menutup mata sejenak. Menahan napas. Rangga, kamu membawa aku kemana? Rangga menunduk. Ke tempat terakhir aku bekerja. Ahmad menatapnya. Dan di mata Rangga untuk pertama kalinya terlihat sesuatu kesedihan nyata. Seolah ia terjebak di antara dua dunia. Tidak mampu keluar atau meminta pertolongan secara benar. Rangga berkata pelan, tolong aku bebas, Matt. Ahmad melihat kembali daftar di tangannya. Nama-nama itu belum selesai. Dan dari balik pintu, suara berbisik semakin banyak. Seakan setiap makhluk di sana menuntut digilir. Ahmad menyadari satu hal. Ia bukan mengetik data biasa. Ia sedang mencatat orang-orang yang tidak lagi berada di dunia hidup, dan gedung ini membutuhkan daftar itu untuk tetap berjalan. Ahmad menatap monitor yang menyorot cahaya pucat ke seluruh ruangan. Layar itu berkedip pelan,
seperti benda hidup yang sedang bernapas. Suasana hening di antara mereka membuat dada Ahmad terasa seisek. Sejak mengetahui wajah Rangga tidak lagi tampak seperti manusia sepenuhnya, pikirannya dipenuhi campuran takut, bingung, dan penasaran. Rangga berdiri di samping meja. Tubuhnya tegak namun tidak sepenuhnya stabil. Seakan ada sesuatu yang menahannya untuk benar-benar kokoh. Sorot matanya redup, namun ada tekanan kuat di baliknya. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu bantuan. "Duduklah," ucap Rangga pelan. Nada suaranya terdengar datar. Tetapi Ahmad masih bisa merasakan sedikit sisa kemanusiaan dari cara temannya itu mengucapkannya. Ahmad menelan ludah. "Ini pekerjaan apa sebenarnya? Dari awal kamu tidak menjelaskan apapun. Aku jelaskan sekarang," jawab Rangga. "Tapi kamu harus tenang." Ahmad memutar kursi perlahan, mencoba menghalau rasa dingin di punggungnya. Ruangan itu terasa semakin menyempit, seolah dindingnya bergerak mendekat tanpa suara. Rangga menyerahkan sebuah map lusuh kepadanya. Sampulnya sobek, warnanya pudar, dan permukaannya berjamur. Ahmad membuka map dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas kusam berisi daftar nama yang ditulis dengan huruf miring panjang. Setiap lembar memiliki pola serupa, nama lengkap, usia, dan satu kolom kecil di bagian akhir. Kolom itu bertuliskan TGL akhir. Ahmad membaca perlahan. Kenapa semua kolom ini berisi tanggal meninggal? Itulah objek pekerjaannya, jawab Rangga. Mereka harus dicatat ulang ke sistem. Sistem apa? Ahmad menatap mata Rangga. "Ini kantor apa? Kamu sebenarnya bekerja untuk siapa?" Rangga tidak menjawab langsung. Ia mengambil napas, atau setidaknya berusaha menirukan gerakan tersebut. Dada dan bahunya naik pelan, tetapi tidak terdengar suara hembusan apapun. Hanya gerakan hampa. "Gedung ini punya fungsi berbeda dari yang orang kira," katanya. "Dulu tempat ini dipakai sebagai kantor biasa. Tapi setelah kejadian, Semyuk berubah." Ahmad memicingkan mata. "Kejadian apa?" Rangga menatapnya cukup lama seakan menimbang apakah Ahmad siap mendengarnya atau tidak. Lalu ia berkata, "Kematian massal yang tidak pernah diberitakan. Kebakaran kecil yang mematikan. Banyak pegawai tidak bisa keluar. Mereka terjebak karena pintu tidak mau terbuka. Setelah itu, bangunan ini tidak pernah benar-benar kosong." Ahmad ikut terdiam. Rangga melanjutkan, "Tugas kantor ini berubah setelah insiden itu. Ada daftar yang harus terus diperbarui. Setiap orang yang pergi dari dunia ini harus tercatat di sini. Jika tidak, mereka terjebak di lorong gedung, tidak bisa meneruskan perjalanan." Ahmad menggeleng cepat. "Kamu bercanda. Mana mungkin gedung mengurus arwah?" Rangga menatapnya tajam. "Kalau itu lelucon, aku tidak akan terjebak di sini 5 tahun. Ahmad terdiam. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Tangan yang memegang map mulai berkeringat. "Lalu apa hubungannya dengan aku?" tanya Ahmad akhirnya. "Kamu harus menuliskan nama mereka di sistem," jawab Rangga, "satu persatu, dengan tanggal terakhir yang benar. Hanya dengan begitu pintu gedung bisa dibuka." Ahmad berdiri dari kursi. "Tunggu, jadi sejak aku masuk tadi, pintunya tidak bisa dibuka? Coba saja kalau tidak percaya," kata Rangga pelan. "Tapi kamu akan kembali ke ruangan ini lagi." Ahmad hendak memprotes, namun sebelum ia sempat berbicara, suara berat terdengar dari lorong. Suara langkah berlapis, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Irama langkah itu tidak serempak, tetapi bergerak perlahan ke arah ruangan. "Rangga," Ahmad membisik pelan sambil memandangi pintu. "Apa itu?" "Mereka," jawab Rangga. "Nama mereka belum tercatat. Mereka menunggu." Ahmad merapatkan tubuhnya ke meja. "Kenapa mereka datang ke sini? Kenapa tidak menunggu di luar?" "Karena mereka merasakan seseorang hidup memasuki gedung," jawab Rangga. "Kehadiranmu membuat mereka bergerak." Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa aku? Kamu sahabatku," ucap Rangga. "Kamu satu-satunya yang tidak mengabaikanku saat aku masih hidup. Yang lain sudah lupa aku pernah ada." Ahmad menahan napas. Ada perasaan iba, tetapi digantikan ketakutan yang jauh lebih besar. Suara di luar semakin dekat. Sesekali terdengar desisan lirih seperti orang berbicara, namun kata-katanya tidak jelas. Rangga menunjuk keyboard. "Mulai sekarang, ketik namanya. Masukkan tanggalnya." "Aku belum yakin." Rangga menunduk sedikit. "Kalau kamu tidak mulai, mereka yang menunggu akan mencoba masuk. Dan percayalah, kamu tidak ingin melihat wujud mereka sebelum tercatat." Ahmad merasakan hembusan dingin dari arah pintu. Celah bawah pintu gelap total. Namun ada bayangan tipis bergeser perlahan seperti jari panjang meraba lantai. Ia menarik kursi cepat, duduk, lalu membuka dokumen baru. "Baik," ujarnya gemetar. "Tapi kamu harus jelaskan bagaimana ini bekerja." Rangga melangkah mendekat, berdiri di sisi kiri Ahmad,
Ketik nama lengkap, lalu tanggal akhir mereka. Setelah itu, tekan enter. Sistem akan menerima kalau datanya benar. Ahmad menatap daftar itu. Tangannya bergetar saat menuliskan nama pertama. Ketika ia menekan enter, layar berkedip panjang. Cahaya monitor berubah warna untuk sepersekian detik. Seolah sesuatu sedang diserap ke dalam perangkat itu. Ahmad melotot. Kenapa monitornya berubah begitu? Itu tandanya data diterima, jawab Rangga. Ahmad mengetik nama kedua. Kembali layar berkedip. Kali ini lebih kuat. Lampu kecil di bagian bawah monitor menyala merah lalu padam. Ruangan seketika menjadi lebih dingin. Kemudian, dari luar pintu, suara langkah berhenti. Mereka diam. Ahmad berbisik. Apa mereka pergi? Rangga menggeleng. Tidak, mereka menunggu giliran. Ahmad kembali menatap daftar panjang itu. Sedikitnya ada 30 nama. Jika satu nama saja membuat gedung berubah sedingin itu, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Setelah semuanya dimasukkan, namun ia tidak punya pilihan. Saat Ahmad hendak mengetik nama berikutnya, terdengar suara lain dari balik pintu. Bukan langkah, bukan bisikan. Suara kuku menggores kayu. Perlahan, panjang, seperti seseorang yang mengiris permukaan pintu dengan paksaan. Cekik. Ahmad membeku. Rangga, lanjutkan Matt, ujarnya tanpa menoleh sebelum mereka masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Ahmad memahami satu hal. Pekerjaan ini bukan sekadar proyek. Ini adalah gerbang antara dunia, hidup dan mati. Dan ia baru saja menjadi bagian dari mekanisme kelam yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hening mendadak menyelimuti lantai 2 gedung itu saat Ahmad berhenti mengetik. Sejak awal, suasana ruang kerja yang dipakai Raka memang terasa janggal. Tetapi malam itu hawa aneh yang menempel pada dinding seakan menebal. Lampu di atas meja bergetar pelan, seperti diganggu hembusan yang tidak terlihat. Ahmad memijat pelipisnya sambil menarik napas panjang, mencoba menepis rasa gelisah yang terus merayap tanpa henti. Sebelumnya, Raka pergi ke bagian arsip untuk mengambil berkas tambahan. Ia meninggalkan Ahmad sendirian di ruangan dengan pesan singkat. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Instruksi itu terdengar biasa, namun ada nada tegang yang tidak ia pahami. Ahmad akhirnya menuruti karena ia sendiri merasa terlalu takut untuk menjelajahi gedung itu tanpa teman. Belum lama ia duduk kembali, suara aneh mulai muncul dari arah koridor. Awalnya terdengar samar seperti gesekan kain, lalu berubah menjadi ketukan, perlahan ritmis, teratur, dan entah bagaimana memancing bulu kuduk berdiri. Tok, 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 tok. Ahmad mengangguk-angguk kecil, meyakinkan diri bahwa mungkin itu angin yang memukul pintu. Namun logika itu tidak bertahan lama ketika ketukan berikutnya terdengar lebih keras, lebih dekat, dan lebih menuntut. Ketukan itu datang dari ruangan tepat di sebelah tempatnya bekerja. Sebuah ruangan yang sejak tadi lampunya tidak pernah menyala, jendelanya buram, dan pintunya sedikit terbuka. Ia menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Raka, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Bahkan gema kecil pun tidak muncul dari koridor yang selalu memunculkan bayangan panjang di setiap sudutnya. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. 3 kali selalu 3. Tanpa sadar, Ahmad merapatkan kedua tangannya ke saku celana, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia pegang sebagai pegangan rasa aman. Namun saku itu kosong, hanya ada ponsel yang baterainya hampir habis. Ia mencoba menyalakan senter ponsel, namun cahayanya terlalu redup untuk membuatnya merasa nyaman. Jangan lihat apapun di sana, suara Raka tiba-tiba muncul dari arah belakang. Ahmad terkejut, nyaris menjatuhkan ponselnya. Kamu dari tadi di mana? Ada yang mengetuk dari ruangan sebelah? Jawabnya spontan. Raka menatapnya tanpa ekspresi. Sorot matanya samar, seperti menahan sesuatu. Jangan peduli kalau kamu dengar sesuatu dari ruangan itu, abaikan saja. Sini lanjutkan pekerjaanmu. Nada Raka terdengar terlalu tegas, bahkan sedikit memaksa. Ahmad mengerutkan dahi. Tidak puas dengan jawaban itu, tapi suaranya jelas. Seperti ada orang minta dibukakan. Tidak ada siapa-siapa. Jawab Raka cepat. Terlalu cepat seolah ia ingin menghentikan percakapan itu segera. Ahmad melangkah maju, menatap Raka lekat-lekat. Kamu yakin? Kenapa kamu kelihatan gugup? Raka tidak langsung menjawab. Ke arah ruangan sebelah, kemudian kembali memandang Ahmad. Tempat ini punya batasan. Ada hal-hal yang tidak boleh dibuka, terutama ruangan itu. Ketukan tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Tok, tok, tok. Ahmad dan Raka sama-sama menoleh. Pintu ruangan sebelah bergerak sedikit, seperti ada yang menekan. Dari dalam, udara bergetar ringan. Lampu di langit-langit berdesis,
dan meredup sesaat sampai cahaya di dalam ruangan kerja hampir padam seluruhnya. Ahmad mundur selangkah. "Raka, itu jelas bukan angin." Raka meraih lengan Ahmad. Cengkeramannya dingin. Terlalu dingin untuk ukuran manusia. "Aku bilang abaikan." Kali ini suaranya serak, seperti berasal dari kerongkongan yang tidak sepenuhnya berfungsi. Ahmad menatap tangan Raka yang menempel di lengannya. Warna kulitnya terlihat lebih pucat daripada sebelumnya. Sebelum Ahmad bisa bertanya lagi, terdengar gumaman dari balik pintu ruangan itu. Sebuah suara berat, parau, seakan berasal dari tenggorokan, yang dipaksa bicara setelah lama tidak digunakan. "Bukakan pintu, tolong." Ahmad membeku. Napasnya tercekat. Raka menariknya menjauh dengan cepat. "Jangan dengarkan, mereka hanya mengikuti siapa yang datang malam-malam." "Mereka?" Ahmad menegaskan kata itu. Suaranya bergetar. "Apa maksudmu mereka? Kenapa bicaramu seperti aku sudah tahu semua ini?" Raka menatapnya sejenak. Tatapan itu memuat sesuatu yang Ahmad belum bisa baca sepenuhnya. Rasa takut, penyesalan, atau justru sesuatu yang lebih gelap. "Aku tidak bisa jelaskan semuanya sekarang," ujar Raka dengan nada rendah. "Yang penting kamu harus tetap di ruang ini. Jangan buka pintu manapun selain pintu keluar. Dan jangan hiraukan suara apapun yang muncul malam ini." Ahmad menepis tangan Raka. "Aku butuh penjelasan. Kamu bawa aku ke sini tanpa memberitahu apapun. Tempat ini bukan kantor seperti yang kamu bilang. Lalu suara di ruangan sebelah itu apa? Kenapa seperti orang minta pertolongan?" Alih-alih menjawab, Raka mendekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dari Ahmad. Suaranya meluruh pelan, namun getarannya membuat Ahmad makin cemas. "Jika kamu membuka pintu itu, kamu tidak akan bisa kembali. Percaya padaku." Ketukan berhenti mendadak. Hening mengambil alih koridor. Tapi justru hening itu jauh lebih menakutkan. Ahmad bisa merasakan hawa dingin menyeruak di antara celah. Pintu ruangan misterius itu menyebar bagai kabut yang tak terlihat. Sejenak ia merasa seolah ada tatapan dari dalam ruang gelap itu, menembus dinding dan menyasar ke arahnya. Raka menarik napas panjang. "Ayo kembali ke meja kita, Sally Second. Pikir, semakin cepat selesai, semakin cepat kita pergi dari sini." Ahmad menatap pintu ruangan sebelah itu untuk terakhir kali. Pintu itu tidak bergerak lagi. Tetapi bayangan tipis tampak melintas cepat di bagian bawahnya. Seperti ada sesuatu berjalan mondar-mondir di baliknya. Dengan jantung yang masih berdentum keras, Ahmad kembali duduk di kursi. Namun pikirannya tidak bisa fokus lagi. Ketukan, gumaman, dan reaksi aneh Raka terus terputar di benaknya. Malam itu, Ahmad mulai menyadari bahwa pekerjaan yang ia jalani bukanlah tugas biasa. Ada rahasia besar yang Raka sembunyikan, dan ruangan sebelah hanyalah salah satu pintu menuju kebenaran gelap yang selama ini berusaha disamarkan. Dan Ahmad bisa merasakannya, kebenaran itu mendekat, mengintai dari balik pintu yang belum pernah dibuka. Setelah suara dari ruangan sebelah mereda, suasana di lantai 2 kembali terbenam dalam keheningan yang semakin menyesakkan. Ahmad tetap duduk di kursinya, tetapi kedua tangannya gemetar halus. Ia mencoba melanjutkan pekerjaan, namun huruf-huruf di layar terlihat kabur. Setiap ketukan keyboard memantulkan gema yang terasa terlalu keras, seolah gedung itu ikut mendengarkan setiap gerakannya. Raka berdiri tak jauh di belakangnya, memandangi layar komputer Ahmad tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya, dan ada lingkar hitam di bawah matanya yang tampak dalam. Ahmad menangkap sorot aneh itu, seakan Raka sedang menimbang sesuatu yang sulit ia ungkapkan. "Raka," ujar Ahmad pelan, "aku tidak bisa bekerja kalau kamu terus menyembunyikan simu. Apa sebenarnya yang terjadi di gedung ini?" Raka menghindari tatapannya. "Fokus saja dulu, kita hampir selesai." "Tidak," Ahmad membalas tegas. "Aku butuh penjelasan." Suara itu minta tolong. "Kamu sendiri bilang ada mereka." "Siapa mereka? Dan kenapa kamu begitu takut?" Pernyataan itu membuat Raka menegang. Ia menelan ludah sebelum menjawab, namun tetap tidak menatap Ahmad. "Aku tidak takut." "Jangan bohong," balas Ahmad. "Pegangan tanganmu tadi dingin sekali. Kamu panik. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan sejak aku datang malam itu." Raka memejamkan mata sejenak, seakan mengumpulkan keberanian yang hilang. Ia lalu berjalan menuju jendela buram di sisi ruangan, memunggungi Ahmad. "Kalau aku bilang semuanya sekarang, kamu mungkin akan menyesal pernah datang ke sini." Ahmad bangkit dari kursinya. "Aku sudah menyesal, tapi aku tetap di sini, dan aku butuh kebenaran." Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Raka berbalik perlahan. Matanya terlihat berkilat, bukan karena cahaya, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar rasa takut. "Ahmad," suaranya rendah, hampir tidak terdengar, "aku tidak lagi termasuk orang yang kamu kenal dulu." "Apa maksudmu?"
Ahmad mendekat setapak. Dulu kita sering kerja bareng, hampir setiap hari. Tiba-tiba kamu hilang, lalu muncul lagi dengan tawaran kerja yang tidak masuk akal ini. Kamu harus jelaskan. Raka menarik napas panjang. Meski napas itu terdengar seolah melewati rongga yang kosong. 4 tahun lalu, aku tidak pernah kembali ke rumah setelah kecelakaan proyek di gedung ini. Ahmad membeku. Apa? Ia tertawa gugup, mencoba menepis kecemasan yang melonjak. Jangan bercanda begitu. Kamu jelas hidup, berdiri, bicara, bahkan menarik lenganku. Raka memandang Ahmad tanpa berubah ekspresi. Kamu pikir aku tidak sadar ini terdengar gila? Aku sendiri butuh waktu lama untuk mengerti. Saat kecelakaan itu terjadi, aku terjebak di ruangan arsip. Tidak ada yang mendengar teriakanku. Dinding runtuh. Aku tidak sempat keluar. Ahmad menggeleng pelan. Tidak mungkin kalau kamu kamu sudah meninggal? Raka melanjutkan dengan nada datar. Lalu bagaimana aku bisa di sini sekarang? Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, seolah udara yang tersisa disedot keluar perlahan. Ahmad merasakan tengkuknya basah oleh keringat yang tidak ia sadari mengalir. Raka, ucapnya dengan suara hampir pecah. Aku lihat kamu buka pintu, jalan, bicara. Kamu sama seperti dulu. Sama, tapi tidak sepenuhnya. Raka menatap tangannya sendiri. Seakan benda itu bukan miliknya. Aku tidak benar-benar hidup, Ahmad. Aku hanya bertahan di antara yang terlihat dan yang tidak. Apapun yang terjadi 4 tahun lalu membuatku terperangkap di gedung ini. Ahmad melangkah mundur. Kalau begitu, kenapa kamu memanggilku? Untuk bekerja di sini? Untuk apa semua data aneh itu? Raka menatap Ahmad dengan pandangan pilu yang sulit ia samarkan. Karena aku butuh bantuanmu. Aku butuh seseorang yang masih berada di dunia nyata untuk menyelesaikan tugas yang tidak pernah selesai. Data yang kamu ketik itu bukan sekadar nama. Ahmad mengingat deretan nama dengan tanggal kematian yang ia lihat sejak awal. Semua orang meninggal? Raka mengangguk perlahan. Setiap nama mewakili mereka yang terjebak seperti aku. Mereka tidak bisa pergi karena ada sesuatu di gedung ini yang menahan. Mereka menunggu seseorang mencatat keberadaan mereka agar bisa dilepaskan. Dilepaskan? Ahmad mengulang dengan bingung. Maksud kamu, dilepaskan kemana? Raka tidak menjawab segera. Ia menoleh ke pintu yang menuju ruangan sebelah. Tempat suara-suara itu muncul. Ke tempat yang seharusnya bukan di sini. Mereka tidak bisa pergi tanpa dicatat. Tanpa itu, mereka hanya berkeliaran di ruangan-ruangan kosong mencari siapa pun yang bisa membantu. Ahmad menelan rasa takut yang merayap semakin kuat. Kalau begitu kenapa mereka mengetuk pintu? Kenapa mereka minta tolong seperti itu? Karena mereka tahu kamu bisa mendengar. Raka menandok. Mereka sudah terlalu lama menunggu. Beberapa mulai kehilangan bentuk. Suara mereka semakin tidak jelas. Dan akhirnya hanya menjadi ketukan. Ahmad menatap layar komputernya, lalu menatap kembali Raka. Kamu ingin aku lanjutkan semua data ini sampai selesai? Raka mendekat perlahan. Ya, karena setelah selesai, aku mungkin bisa pergi juga. Nada suaranya mengandung permohonan yang tidak bisa Ahmad abaikan. Meski rasa takutnya belum mereda, namun sesuatu dalam tatapan Raka membuatnya sadar bahwa temannya itu telah terjebak dalam penderitaan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ahmad, bisik Raka, tolong aku. Ahmad tidak langsung menjawab. Dalam hati, ia masih berusaha menerima kenyataan bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi manusia sepenuhnya. Namun di balik ketakutan itu, ada keinginan kuat untuk memahami semua misteri yang sejak awal ia rasakan. Dan saat ia menatap layar komputer, sadar bahwa pekerjaan itu belum selesai. Ia tahu bahwa pilihan apapun yang ia ambil malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Baik, ucap Ahmad akhirnya, tapi kamu harus ceritakan semuanya. Sampai tuntas. Raka menutup mata sejenak, lalu mengangguk. Aku janji. Malam itu, di gedung yang tidak pernah benar-benar hidup, Ahmad memutuskan untuk tetap tinggal. Ia belum tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu lain, pintu yang jauh lebih gelap dari sekadar suara dari ruangan sebelah. Setelah pengakuan Raka, suasana ruangan berubah semakin menekan. Ahmad mencoba menenangkan diri dengan duduk kembali di depan komputer. Namun jemarinya tidak segera bergerak. Ia masih memikirkan kalimat yang diucapkan Raka. Mereka menunggu seseorang mencatat keberadaan mereka. Udara di ruangan itu semakin dingin. Cahaya lampu seakan turun satu tingkat, membuat bayangan di lantai meluas lebih panjang dari bentuk tubuh Ahmad. Raka berdiri tidak jauh, memperhatikan keadaan dengan wajah yang sulit terbaca. Kalau kamu siap, ujar Raka dengan suara rendah, kita bisa mulai lagi. Mulai apa? Ahmad menoleh cepat, meski ia sudah menduga jawabannya. Memanggil mereka satu persatu. Ahmad menelan ludah. Maksud kamu, mereka akan datang sekarang?
Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya mengarahkan pandangan ke lorong gelap yang menuju lift. Begitu kamu lanjut mengetik, mereka akan menemukan jalan ke sini. Mereka selalu tahu kapan seseorang mau membantu. Ahmad merinding. Aku tidak yakin aku siap bertemu makhluk yang bahkan tidak seharusnya masih berada di gedung ini. Kamu tidak harus melihat. Mereka biasanya hanya menunggu di batas cahaya, balas Raka. Kamu tetap fokus pada layar. Jangan terlalu memperhatikan apa yang berada di belakangmu. Ahmad tidak yakin bisa mengabaikan apapun setelah semua yang terjadi malam itu. Namun ia memaksa diri menatap layar. Deretan nama kosong. Sudah terbuka kolom berikutnya hanya menunggu untuk diisi. Baru beberapa huruf ia ketik, angin dingin melintas di tengkuknya. Lampu berkedip pelan. Dari arah lorong terdengar langkah perlahan, berat, menyeret. Suara itu datang semakin dekat. Raka menunduk sedikit. Mereka sudah tiba. Ahmad menghentikan ketikannya. Aku mendengar suara, seperti seseorang menyeret kakinya. Jangan noleh, bisik Raka cepat. Ahmad menggertakkan gigi, menahan dorongan alami untuk menengok ke belakang. Langkah itu berhenti tepat di luar batas cahaya lampu. Ruangan, udara di sekelilingnya terasa membeku tiba-tiba. Terdengar suara serak memanggil. Mad. Nama itu meluncur dari kegelapan dengan nada yang sukar didefinisikan seperti seseorang mencoba bicara melalui mulut yang sudah terlalu lama kering. Ahmad hampir berputar, tetapi Raka menepuk pundaknya pelan. Mereka tidak bermaksud buruk. Mereka hanya ingin kamu menuliskan data mereka, itu saja. Kalau begitu, bagaimana caranya mereka memberikan data? Ahmad bertanya tanpa menoleh. Raka menunjuk sisi meja. Taruh kertas di situ. Mereka akan menaruh berkas yang mereka bawa, tapi mereka membawa dokumen. Ahmad tidak percaya. Semua yang terjebak di sini masih membawa sisa terakhir dari tempat mereka berakhir. Jelas Raka. Dengan tangan gemetar, Ahmad meraih map kosong dan meletakkannya di tepi meja. Begini, Raka mengangguk. Beberapa detik kemudian, sesuatu menyentuh tepi meja. Tidak keras, namun cukup untuk membuat Ahmad tersentak. Suara kertas diseret terdengar jelas. Map itu bergeser beberapa sentimeter dan terisi sesuatu tanpa ada tangan manusia yang terlihat. Terima, suara itu menggemakan kata dengan lambat. Kasih. Langkah seret itu kemudian menjauh. Udara yang dingin tadi perlahan kembali. Hangat, meski rasa takut Ahmad tetap menancap. Sudah, kata Raka pelan. Yang pertama sudah pergi. Ahmad memandangi map itu. Masih belum percaya makhluk tak terlihat mampu menyerahkan dokumen. Ia membuka perlahan. Di dalamnya terdapat selembar catatan lusuh, tinta hampir memudar. Tertulis nama seseorang yang tidak pernah ia dengar. Ada tanggal lahir, tanggal kematian, dan tempat terakhir orang itu terlihat. Setiap yang datang membawa data seperti itu, tanya Ahmad. Raka mengangguk. Beberapa bahkan lebih lengkap. Mereka menyimpan apapun yang penting bagi mereka saat terakhir kali hidup. Ahmad menghela napas berat. Berapa banyak yang akan datang? Cukup banyak, jawab Raka lirih. Gedung ini menyimpan sejarah panjang, dan tidak semua kejadian pernah diceritakan kepada publik. Belum sempat Ahmad memproses jawaban itu, suara baru terdengar di lorong. Kali ini langkahnya cepat. Sepasang bayangan samar muncul di lantai. Besar dan tidak beraturan. Dari arah gelap terdengar suara seperti seseorang bernafas berat. Raka langsung menegang. Yang ini tidak sama seperti sebelumnya. Tidak sama. Bagaimana? Ahmad berbisik. Dia sudah terlalu lama menunggu. Kadang bentuknya tidak stabil. Ahmad merasakan hawa dingin merayap dari belakang. Bayangan di lantai bergerak naik turun, seolah makhluk itu tidak punya postur yang tetap. Apa dia juga ingin namanya dicatat? Tanya Ahmad. Ya, jawab Raka. Tapi dia mungkin tidak lagi ingat bagaimana bicara. Suara geraman rendah menggema di belakang Ahmad. Ia mengepalkan tangannya erat-erat di atas meja. Kalau dia tidak bisa bicara, bagaimana aku tahu namanya? Raka kadang mereka hanya meletakkan benda terakhir yang mereka punya. Dari situ kita akan tahu. Ahmad mempersiapkan map baru. Hawa ruang kerja benar-benar menusuk kulit, seperti berada di ruang yang tidak mengenal suhu normal. Perlahan, sesuatu bergeser mendekati map itu. Tidak ada kata-kata, hanya desahan pelan yang terdengar retak. Map itu tiba-tiba tertarik ke ujung meja. Sesuatu yang berat diletakkan di atasnya, sebuah kalung berkarat dengan inisial yang hampir hilang. Ahmad meraihnya pelan berusaha auger. Tidak bersentuhan dengan udara gelap yang menempel pada benda itu. Ada huruf M dan S. Gumam Ahmad. Raka mengangguk. Tulis namanya sebagai MS tanpa detail lain. Itu biasanya cukup bagi mereka. Suara langkah itu akhirnya mereda. Hanya keheningan panjang yang tertinggal, diikuti lampu yang kembali stabil. Ahmad merasa tubuhnya letih luar biasa. Kalau begini terus, berapa lama aku bisa bertahan? Raka menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu,
Ia menunjukkan senyum tipis, meski samar, sampai semua selesai. Lalu semuanya akan berakhir. Termasuk kamu? Ahmad memastikan. Raka menghela napas. Ya, kalau semua nama sudah tercatat, aku juga akan bebas dari tempat ini. Ahmad memandangi map-map itu. 2 klien pertama sudah datang dan masih banyak yang menunggu. Namun sesuatu di lorong membuatnya sadar bahwa jumlah mereka jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dari ujung yang gelap, terdengar suara bergema lembut. Tidak keras, tidak mengancam, hanya seperti napas banyak orang yang menunggu. Raka menatap ke arah lorong. Ahmad, bersiaplah. Mereka mulai datang lebih cepat daripada biasanya. Ahmad menggenggam pena erat. Kalau begitu, kita lanjut. Semoga aku kuat sampai akhir. Dan pada saat itu, gedung yang tidak pernah banner-banner hidup kembali membuka pintunya, menyambut kedatangan para klien yang seharusnya tidak pernah bergelan lagi kecuali malam itu. Lorong yang sebelumnya hanya terasa lembab, kini berubah semakin dingin, seolah setiap sudut ruangan menyimpan niat buruk. Ahmad berdiri mematung beberapa detik setelah sosok klien misterius itu hilang begitu saja di tikungan. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena firasat bahwa apapun yang menunggu di depan tidak bersifat manusiawi. Ia menelan ludah, menyalakan lampu kecil di ponselnya, lalu melangkah perlahan menuju pintu besar di ujung koridor satu-satunya. Jalan keluar yang ia lihat sejak memasuki bangunan aneh itu. Kayu pintu tampak tua, penuh goresan dan noda hitam yang tampak seperti bekas terbakar. Di atas gagang besi bengkok itu terdapat semacam ukiran yang tidak ia pahami, seolah tergores oleh kuku panjang. Semoga ini banner-banner menuju luar, gumamnya. Mencoba menenangkan diri, Ahmad meraih pegangan pintu, memutarnya perlahan. Go punch, itu Ia mendorong pintu sekuat mungkin. Namun yang terasa hanyalah dorongan kembali seolah ada dinding tebal yang menghalangi dari sisi lain. Ia mendorong lagi, lebih keras. Tidak bergerak sedikit pun. Jangan bercanda. Kenapa? Mau kibuk? Bisiknya panik. Ia mencoba menarik, mendorong, menghentakkan bahu ke permukaan kayu, bahkan menendangnya. Pintu itu tetap pada posisi awal, seakan dipaku dari luar dengan kekuatan yang tidak bisa ditandingi manusia. Terdengar suara gemerisik di atasnya. Ahmad menegakkan badan, menyorotkan cahaya ke arah langit-langit. Sejumlah tangan pucat merayap di sela sambungan papan, seolah mencoba mencari celah untuk turun. Jari-jari itu kurus, persendian menonjol tajam, dan bergerak seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak, jangan turun, tolong. Ahmad mundur beberapa langkah, napasnya mulai tersengal. Dari kejauhan terdengar suara menyeret, mirip kain basah ditarik di lantai. Suaranya semakin dekat. Ahmad refleks menoleh ke belakang. Lorong gelap itu tampak lebih panjang daripada sebelumnya, seakan memanjang tanpa ujung. Cahaya ponselnya tak lagi menyentuh dinding akhir Ahmad. Kenapa kau ingin pergi? Asing itu menggema pelan. Ia langsung pucat. Itu adalah suara yang sama dengan klien misterius di bab sebelumnya, lembut, namun menusuk. Siapapun kau, aku hanya ingin keluar. Aku tidak mau tinggal di sini, seru Ahmad. Mencoba terdengar berani meski suaranya bergetar. Tawa lirih terdengar, bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala sisi, termasuk dari celah lantai dan sela dinding. Tawa itu menggaung berkali-kali, membuat bulu kuduknya berdiri. Tempat ini tidak suka kehilangan tamu, jawab suara itu. Tiba-tiba lorong menjadi gelap total. Lampu ponsel berkedip, lalu padam seketika. Ahmad hanya bisa melihat kegelapan pekat, seolah seluruh dunia ditelan kabut hitam. Tidak, jangan mati sekarang. Ayolah, hidup lagi. Ia menepuk sisi ponsel, namun layar tetap gelap bersamaan. Dengan itu, pintu yang tadi tidak bergerak tiba-tiba bergetar kuat, seperti sesuatu dari dalam berusaha keluar. Ahmad hampir terjatuh karena terkejut. Ketukan keras dari balik pintu terdengar. Bukan ketukan biasa, tapi hentakan berulang seperti seseorang menggedor untuk melarikan diri. Buka, buka, sebelum terlambat. Sebuah bisikan lirih muncul. Dari balik celah pintu, terdengar seperti suara perempuan yang sangat lemah. Ahmad ragu-ragu. Kau siapa? Apa kau terjebak? Cepat, buka, mereka datang. Suara itu memohon, tetapi nada putus asa itu membuat Ahmad bingung. Apakah ia sedang menolong seseorang atau justru dipancing membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Ia menempelkan telinga ke permukaan kayu. Suara napas berat terdengar, kadang terputus, seolah perempuan itu tidak lagi punya tenaga. Namun setelah beberapa detik, napas itu berubah menjadi geraman rendah, kasar, dan terdengar tidak manusiawi. Ahmad langsung menjauh. Tidak, itu bukan manusia. Lorong kembali bergetar,
kali ini dari lantai. Getarannya semakin kuat, membuat debu jatuh dari langit-langit. Ahmad mencoba kabur ke arah lain, tetapi langkahnya seolah terhambat, seperti lantai menarik kakinya agar tetap di tempat. Nafasnya memburu, dada sesak, keringat dingin membasahi punggungnya. Ahmad, kau datang sebagai pekerja, tapi kau akan pulang sebagai bagian dari tempat ini. Suara itu muncul lagi, kini lebih dekat, lebih jelas. Siluet tinggi muncul di ujung lorong, namun bentuknya tidak stabil. Tubuhnya bergerak patah-patah, kepala miring ke samping seperti boneka rusak. Ahmad memaksa dirinya berbalik menuju pintu. Ia tahu satu-satunya harapan hanyalah mencoba membuka pintu itu sekali lagi. Meski pinggangnya sakit karena menahan gemetar, ia menarik gagang dengan sekuat tenaga. Busya, telung, hentakan keras datang dari sisi lain, seakan sesuatu mencoba menembus kayu dari dalam. Pintu bergetar hebat lebih kuat daripada sebelumnya. Celah kecil muncul di antara bingkai pintu dan kusen, cukup untuk mengeluarkan secercah cahaya asing berwarna merah redup. Ahmad melihat itu sebagai kesempatan terakhir. Ia menendang permukaan kayu berkali-kali sambil berteriak, "Aku tidak mau mati di sini, buka!" Sosok di lorong semakin mendekat. Suaranya berubah menjadi desisan panjang. Pintu itu akhirnya retak besar, cahaya merah semakin terang. Seperti ruang di baliknya dipenuhi api atau cahaya yang tidak berasal dari dunia yang ia kenal. Namun sebelum pintu benar-benar terbuka, suara keras menggema, "Jangan keluar melalui pintu itu." Ahmad membeku. Kakinya terhenti di udara. Suara itu bukan berasal dari lorong atau dari balik pintu. Suara itu datang dari atas kepalanya. Dari balik langit-langit. Dari sesuatu yang tampaknya sudah memperhatikannya sejak lama. Suara peringatan yang datang dari atas langit-langit membuat Ahmad terpaku. Nafasnya terhenti beberapa detik. Seolah dadanya disergap tangan tak terlihat. Ia menatap ke sekeliling, mencoba menemukan sumber suara yang memperingatkannya tadi. Namun lorong tetap gelap dan sunyi. Seakan menunggu langkahnya berikutnya, seketika retakan cahaya merah di pintu mulai memudar, lalu hilang sama sekali. Pintu itu berhenti bergetar. Tenang seperti awal saat ia tiba. Ahmad merasa ada sesuatu yang sengaja memutus hubungan antara dirinya dan dunia di balik pintu itu. "Siapa yang bicara barusan?" serunya. Berharap ada jawaban, sekaligus takut jika benar-benar dijawab. Langit-langit yang sebelumnya tampak utuh mulai berubah gelap, seolah bayangan tebal turun perlahan dan membentuk wujud samar. Dari kegelapan itu muncul siluet tubuh kurus dengan wajah kabur seperti tertutup kabut. Sosok itu tidak menyentuh lantai, melayang pelan sambil mengamati Ahmad. "Jangan keluar lewat sana," ulang sosok itu dengan suara yang kini lebih jelas. Namun tetap terdengar seperti bergema dari dua arah sekaligus. "Di balik pintu itu bukan dunia yang kau kenal." Ahmad mundur setapak. "Kalau begitu, apa yang harus kutempuh? Aku tidak tahu jalan lain." Sosok itu mencondongkan kepala, lalu menunjuk ke sisi kiri lorong. Dinding yang sebelumnya hanya papan kayu biasa kini berubah buram. Seperti permukaan air yang digerakkan angin, samar-samar muncul cahaya lembut dari balik lapisan itu. "Itu jalanmu," kata sosok itu. Ahmad menatapnya ragu. "Kenapa kau menolongku?" Itu tidak menjawab. Ia hanya berbicara singkat. "Karena namamu sudah tercatat, dan kau perlu melihatnya sendiri." Jantung Ahmad berdegup keras. Kata tercatat membuat keningnya berkeringat dingin. "Dicatat untuk apa?" desaknya, namun bayangan itu menghilang tiba-tiba. Seolah disedot oleh ruang lain. Tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya hawa dingin yang tertinggal. Ahmad tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk tadi. Dengan hati-hati ia menyentuh dinding yang berubah samar. Jari-jarinya menembus permukaan kayu, seperti menyentuh kabut pekat. Perlahan ia masuk, lalu tubuhnya ditarik lembut ke dalam cahaya. Ketika pandangannya kembali jelas, ia menemukan dirinya berada di dalam ruangan luas berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan terdapat meja panjang yang tampak seperti dibuat dari batu tua. Di atasnya terletak buku tebal berwarna gelap, dengan sampul seperti dilapisi kulit yang usianya entah berapa lama. Dari balik buku itu muncul bau lembab, bercampur aroma tanah yang lama tidak tersentuh cahaya. Ruangan itu diterangi nyala redup, yang tidak jelas berasal dari mana, seolah udara itu sendiri bersinar. Ahmad melangkah mendekat. Setiap langkah menimbulkan gema panjang, padahal ruangan tampak tidak besar. Ia berhenti tepat di depan meja. Kedua tangannya bergetar ketika ia mengangkat sampul buku. "Untuk apa tempat seperti ini ada di bangunan kosong?" gumamnya hampir tanpa suara. Begitu sampul terbuka, halaman pertama langsung menampilkan daftar nama. Tulisan-tulisannya tidak seperti tinta biasa, melainkan tampak seperti ukiran gelap yang menonjol. Sebagian nama tampak pudar sebagian lain. Masih jelas, ia membaca pelan. Safruddin, Latif, Winda,
Habibi. Beberapa nama tampak ia kenal dari cerita-cerita hilangnya warga sekitar bangunan tua itu. Dadanya semakin berat ketika ia menyadari bahwa buku itu mungkin berisi daftar orang-orang yang tidak pernah kembali. Ahmad menelan ludah. Jadi mereka terjebak di sini? Tiba-tiba halaman buku bergerak sendiri, berputar cepat seolah ditiup angin. Ahmad mundur, panik. Namun bukunya berhenti tepat pada halaman yang bersih kecuali satu baris tulisan besar. Tulisan itu memuat namanya sendiri. Ahmad bin Rashid. Tubuhnya melemas. Kakinya hampir tidak sanggup menopang berat badannya. Tidak mungkin. Siapa yang menuliskan ini? Di bawah namanya terdapat catatan kecil yang perlahan muncul seperti tinta yang baru diteteskan. Status: akan masuk malam ini. Ahmad membungkuk, menatap tulisan itu lebih jelas. Namun kalimatnya tetap sama. Tulisan tersebut seperti hidup, sedikit berdenyut mengikuti detak ruangan. Tidak. Aku belum mati, aku belum hilang. Ahmad berteriak. Suaranya menggema 3 kali lebih keras dari biasanya. Aku bahkan baru datang beberapa jam lalu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah berat. Ahmad menoleh cepat. Sosok klien misterius yang sebelumnya ia temui muncul dari bayangan ruangan itu. Kini wujudnya lebih jelas, namun tetap tidak normal. Matanya terlalu gelap, tangannya terlalu panjang, dan wajahnya seolah bergerak meski diam. Ahmad, panggil sosok itu dengan suara perlahan. Kau tidak datang beberapa jam lalu. Jangan bohong. Ahmad mundur. Kau dipanggil. Lanjut sosok itu. Pekerjaan yang kau kira hanya undangan malam hari sebenarnya adalah proses pemanggilan. Kau menjawab tanpa sadar. Ahmad menggeleng kuat. Aku hanya ingin mencari nafkah. Tidak ada yang memanggilku. Sosok itu melangkah mendekat, namun langkahnya tidak menghasilkan suara apapun. Undangan itu bukan milik manusia. Itu dibuat agar kau masuk ke wilayah kami. Kenapa aku? Karena namamu telah dipersiapkan sejak lama, jawab sosok itu sambil menunjuk buku besar di meja. Kau tidak hanya datang, kau kembali. Kening Ahmad mengernyit. Kembali? Aku tidak pernah ke sini sebelumnya. Sosok itu tersenyum samar, namun senyumnya terasa seperti tarikan kain yang robek. Rohmu pernah menyentuh batas wilayah kami ketika kecil. Malam saat kau tersesat di belakang rumah. Kau lupa bukan? Wajah Ahmad mendadak pucat. Ia memang pernah hilang sebentar saat masih kecil. Tetua kampung berkata ia ditemukan di dekat pohon tua yang tidak pernah disentuh siapapun. Namun orang-orang tidak pernah menjelaskan detailnya. Sosok itu melanjutkan. Saat itu namamu terdaftar. Dan sekarang, waktumu tiba. Ahmad mendekati meja, merobek halaman yang memuat namanya. Namun halaman itu kembali utuh dalam hitungan detik. Seolah tidak pernah tersentuh. Dia berteriak frustasi. Aku tidak mau jadi bagian tempat ini. Aku mau keluar. Tapi sosok itu menggeleng pelan. Tidak ada keluar bagi nama yang sudah ditulis. Tiba-tiba ruangan bergetar. Dinding-dinding berputar seperti pusaran kabut. Cahaya redup berubah gelap. Buku besar itu bersinar, menampilkan namanya berkali-kali dalam berbagai ukuran. Ahmad menjerit. Ada cara lain? Harusnya ada. Sosok itu memandangnya tanpa berkedip. Jika ingin menghapus namamu, kau harus menemukan penulis daftar ini. Siapa penulisnya? Sosok itu tersenyum, dan jawaban yang keluar membuat Ahmad membeku. Ruangan langsung remang, cahaya meredup, dan halaman buku tertutup sendiri dengan hentakan keras.